Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini adalah terlepas dari belenggu. Untuk kita orang-orang yang hidup di dunia modern saat ini, apa sih belenggu kita? Apa yang menjadi belenggu Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini? HP. HP. Orang di SBS pernah dijawab ya. HP. Kenapa HP, Pak? Iya. Kalau HP-nya, kalau pendeta nggak pegang, nggak aktifkan HP saat tidur saja bisa salah. Karena tiba-tiba ada jemaat yang meninggal tengah malam, dini hari, atau tiba-tiba masuk ICU gitu ya. Jadi dianggap itu sebagai belenggu yang nggak bisa tidur nyenyak gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pendeta Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan Tanjung Karang. GKSBS itu sejarahnya berasal dari orang-orang Jawa yang dulu ikut dalam program kolonisasi Belanda, lalu pemerintah Orde Lama dan Orde Baru meneruskan program itu tapi mengubah namanya dengan sedikit lebih halus menjadi transmigrasi. Ya, jadi kecuali yang di dalam kota Tanjung Karang, di luar itu mereka adalah para transmigran. Nah, sementara saya sendiri bukan orang Jawa. Saya orang dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ketika saya dipanggil oleh Sekum GKSBS, lalu oleh juga jemaat GKSBS, saya senang. Akhirnya aku terbebas dari belenggu. Baru bisa menebak belenggu apa yang ada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur itu. Sekarang kan bisa dilihat di YouTube ya. Belenggu apa yang Bapak Ibu tahu yang sangat mengikat di Nusa Tenggara Timur sana? Ya? Belenggu pembodohan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang tanya, kopi mana? Gitu ya. Jawabnya, kalau Bapak orang Jawa jawabnya apa? Kopi mana? Kopi mana? Jawabnya? Di meja ya? Tuh di meja gitu ya. Kalau orang Sumba ditanya kopi mana? Jawabnya sapi main bola. Betapa hidup dalam pembodohan kami, sapi main bola, gitu ya. Jadi kalau orang tanya kopi mana, jawabnya sapi main bola. Gak nyambung ya Bapak Ibu. Betapa saya dibelenggu dengan kebodohan itu, gitu ya. Kopi mana, jawabnya sapi main bola. Karena kopi itu kamu pergi, singkatnya kopi, ya. Sapi itu saya pergi. Jadi kopi mana, jawabnya sapi main bola, gitu ya. Wah, saya merasa terbelenggu sekali, gitu ya. Lalu ketika Tanjung Karang memanggil melayani orang Jawa, wah, Jawa itu kan Jawa ini kan orang yang paling berkembang, kesempatan lah saya terlepas dari belenggu. Saya senang, dan memang betul. Awal-awal saya datang saya diurapi, tapi sayang Bapak Ibu, saya kembali terbelenggu. Orang di SBS bisa menjawab saya terbelenggu oleh apa? Orang di Lampung itu orangnya keras Bapak Ibu. Saya memang awal-awalnya saya diurapi, tapi lama-lama saya dikutuki. Ya, dikutuki, saya di apa lagi? Saya ya, kalau disegani oke lah ya, saya dikutuki gitu. Kemudian kadang-kadang mereka mau masak saya, mau dimasak ya Mbak gitu. Enggak, saya nggak mau dimasak. Gitu ya. Kadang dikutuki, kadang dimasak gitu. Walaupun awalnya saya diurapi. Jadi sepertinya terlepas dari belenggu yang satu masuk ke belenggu yang lain. Itu cerita tentang belenggu saya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa berpikir sendiri ya, belenggu saya apa ya selama ini. Belenggu saya adalah pengawasan istri yang super ketat. Gara-gara film layangan putus.
Istri saya menjadi trauma dan sejak itu dia overprotective. HP saya diperiksa terus. Gitu ya. Ini mulai ada operasi plastik, suami saya mulai membelenggu saya. Mulai tanya harga bawang berapa supaya bisa dikontrol. Ya, pengaturan di dalam ruang domestik gitu. Gitu. Dia mulai mengatur saya gitu. Jadi ini belenggu-belenggu saya, Ibu Pendeta gitu ya. Kita semua punya belenggu. Memang ketika saya dikasih surat gitu ya, ketika disampaikan surat dalam rapat majelis, bacaannya Yohanes tapi temanya terlepas dari belenggu, saya pusing. 1 minggu tuh saya minta kalau ada acara yang nggak begitu mendesak saya nggak usah hadir ya. Saya mau persiapan khotbah. Karena GKSBS itu tidak memanggil leksionari. Nah itu masalahnya gitu ya. Akhirnya wah pusing. Karena Injil Yohanes sendiri kalau kita lihat di pasal yang kita baca tadi itu ada dalam satu kesatuan cerita. Memang oleh LAI yang buat perikop ini LAI ya Bapak Ibu ya, nggak ada dalam Alkitab asli baik bahasa Ibrani, Yunani maupun Latin itu nggak ada judul perikop. Ini dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk memudahkan saya dan Bapak Ibu membaca kitab suci. Nah tapi kalau kita melihat teks yang kita baca hari ini mulai dari pasal 13 sampai pasal 17 itu satu kesatuan, itu nggak bisa terlepas, gitu ya. Jadi itu ada dalam satu tema besar yang namanya Yesus mempersiapkan para murid untuk menyaksikan baik penderitaan maupun kematian. Yesus mulai dengan membasuh kaki mereka dan mengatakan kalau aku yang kamu sebut guru dan Tuhan melayanimu, maka kamu pun wajib melayani. Setelah itu Yesus mengatakan kepada Yudas, mana bendahara di sini? Yudas, gitu ya. Segeralah, bendahara mana Pak? Saya mau nangkas sambil ngomong soalnya gitu. Yudas, gitu ya. Segeralah pergi, laksanakan apa yang menjadi misimu, begitu. Itu habis basuh kaki. Nah setelah itu Yesus katakan, aku berikan kamu perintah baru. Yaitu apa perintah baru? Supaya kamu saling mengasihi. Setelah Yesus memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi, Yesus bilang kepada Petrus, apa? Engkau mau memberikan nyawamu padaku? Tidak Petrus. Bahkan sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Pertanyaannya, yang 3 kali itu ayam berkokok atau pertanyaannya? Ayam berkokok atau pertanyaannya yang 3 kali? Petrus menyangkal Yesus. Ayamnya berapa kali berkokok? Ya, gitu ya. Habis membasuh kaki mereka, memperingatkan Yudas, lalu memberikan perintah baru dan memperingatkan Petrus. Lalu setelah habis memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali, Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, itu yang sering dibaca kalau kematian. Konteksnya itu tadi. Habis ngomong sama Petrus, sama Yudas dan para murid, lalu Yesus mengatakan jangan gelisah. Setelah berdua sampai 3 kali mengatakan jangan gelisah, Yesus berdoa. Yang pertama berdoa bagi para murid, yang kedua berdoa bagi orang-orang yang akan menjadi Kristen. Saya bilang menjadi Kristen karena kan akan mengikut Kristus kan, orang-orang yang diajar oleh para murid. Nah itu, lalu beberapa jam setelah itu Yesus ditangkap dan diadili. Nah bagian yang kita baca ini adalah bagian doa yang kedua. Jadi setelah tadi mengatakan jangan gelisah, Yesus berdoa kepada Bapa. Yang pertama bagi para murid, yang kedua bagi orang-orang yang akan mendengarkan pemberitaan para murid. Nah bagian kedua ini yang kita sedang baca sekarang pada bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Pertanyaannya, apa korelasinya dengan tema terlepas dari belenggu? Ini bapak-bapak ibu majelis yang harus menjawab. Kenapa bisa lolos ya dari sinode gak dikritik, gitu ya, gak ditanya. Berani-beraninya kasih terlepas dari belenggu dalam bacaan Injil yang terang-terang kayak gini. Gak ada hubungannya tentang belenggu-belenggu di sini. Kenapa bapak ibu meloloskan tema ini? Bapak Ibu akan dipertanyakan oleh Tuhan yang terlebih penatua yang mengawasi pengajaran. Tolong jawab. Saya juga pusing 1 minggu soalnya, jadi saya bilang sama Bang, kalau ada acara lain Rabu jangan ini ya, 1 jam aja gitu. Saya mau mempersiapkan ini. Ini susah yang dikaji Ebenezer gitu ya. Kenapa Bapak Penatua? Kenapa izinkan tema terbelenggu dalam bacaan yang sudah saya jelaskan tadi?
boleh dievaluasi. Kedepannya perlu rajin lagi untuk sermon dan membaca khotbah jangkar. Gitu. Saya senang sekali dan saya belajar dari GKJ. Saya terima kasih banyak. Dari sini saya menemukan sesuatu. Bapak Ibu, lihat ya, kita lihat kembali teks itu. Habis Yesus membasuh kaki, dia bilang kalau aku yang guru dan Tuhan kamu saat melayanimu, kamu harus saling. Tolong garis bawahi, kamu harus saling melayani. Lalu dia menegur Yudas, sebelum menegur Yudas, memberikan perintah baru, lalu menegur Petrus. Perintah baru itu saling mengasihi, membasuh kaki itu saling melayani. Nah, kalau sempat kemarin di bioskop nonton The Last Supper, maka jawaban saya bisa dijawab. Karena di situ baik sekali digambarkan. Jadi habis Yudas menjual Yesus, dia pergi dan menggantung diri dalam cerita itu, film itu ya. Kemudian Petrus juga 3 kali menyangkal Yesus dan dia berlari dengan menangis. Gitu. Sambil menangis dia terhenti. Dia lihat temannya tergantung. Lalu itu kata yang bagus sekali keluar dari mulut Petrus dalam film itu membantu kita akan menghubungkan antara bacaan dan tema. Petrus bilang, Tuhan, kira-kira seperti ini ya, saya soalnya baru nonton 1 kali, belum hafal ya, nontonnya di bioskop ya. Tuhan, maafkan saya, ampuni saya, yang tidak menyadari ketika saudara saya sedang bergulat dengan kegelapannya. Wah, merinding. Saya sudah 2 kali buat ini. Waktu nonton itu saya menangis dan sekarang ini saya merinding. Bapak Ibu, itu miris. Bahkan sampai hari ini dari anak sekolah minggu kita suruh hafal ada 12 murid Yesus. Kalau sekarang dalam kepresidenan itu mungkin lebih satunya gitu ya. Harusnya itu kan saling mengenal gitu ya. Koordinasi kayak tadi Ibu Majelis mengkoordinasi kami, wah koordinasinya kuat. Mereka itu tidak hanya makan, minum, tidur aja bersama. Bahkan kalau kita lihat film Tuhan Yesus waktu mengajar doa Bapa kami mandi bareng gitu ya. Tapi kebersamaan itu tidak menjamin mereka saling tahu, mereka saling kenal, dan mungkin tidak menjamin mereka saling mengasihi. Sehingga doa Petrus dalam film itu saya pikir itu film tafsirannya luar biasa. Maafkan saya Tuhan, ketika saudara saya ini sedang bergumul, saya tidak tahu dan saya tidak bisa hadir dalam kegelapan pergumulannya. Itu pergumulan yang ada di dalam 12 murid Yesus. Mungkin saja Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang dan berkumpul untuk mencari tujuan yang sama. Selamatku, aku ingin selamatku, aku ingin masuk surga, aku ingin selamat. Jadi aku cari yang namanya Mesias. Orang dari berbagai latar belakang itu berkumpul untuk satu tujuan yang sama tanpa perlu saling mengenal. Mungkin itu spirit yang dihidupi oleh para murid pada waktu itu, yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk mengatakan perintah baru adalah saling mengasihi. Egosentris sudah ada tadi di pengakuan dosa, sudah benar itu. Itu bridge-nya ya, itu jembatannya. Ya. Itu alasan sehingga harus ada pembasuhan kaki. Karena Yesus tahu betul, wah ternyata ini hanya kumpulan-kumpulan orang yang sedang mencari selamat dan berkumpul, belum betul-betul bersekutu. Bahkan ketika ada diaken yang sedang bergumul, penatua nggak tahu. Bahkan ketika ada pendeta yang nggak bisa tidur, diaken nggak tahu. Atau sebaliknya. Bahkan ketika ada poster yang sedang bersedih, pendeta nggak tahu. Begitu. Karena kita hanya kumpulan orang yang sedang mencari keselamatannya tanpa mempedulikan. Itu alasan mati disalib supaya berbicara tentang kasih, bukan hanya ke atas aku dan Tuhan yang cari selamatku sendiri, tapi juga berbicara tentang sesama. Makanya salib atas dan ke samping. Jadi jawabannya kenapa tema dari Yohanes 17 bisa menjadi boleh tema terlepas dari belenggu, karena belenggu kita adalah belenggu egosentris. Itu ditunjukkan dalam kehidupan para murid. Gak tahu kalau hari ini, gak tahu lagi kalau di ibu kota kayak Jakarta, apakah itu masih ada bentuk-bentuk dari cinta diri. Itu jadi kita sepakat bahwa yang membelenggu kita dalam berdasarkan perenungan yang kita baca hari ini adalah egosentris, adalah aku. Nah, wujud
buah dari belenggu aku menjadi gereja yang berbuah. Nah, kita lihat dulu apa yang kita tanam, baru bisa menghasilkan buah. Kalau yang kita tanam dalam persekutuan adalah buah aku, ego, tuh, maka yang kita tanam adalah bibit aku, maka buahnya pasti perpecahan. Aku gak akan sepakat kok. Orang yang aku perjuangkan aku, kalau yang aku perjuangkan kita, mungkin aku akan sedikit mengalah dan coba mendengar pendapatmu. Berapa jam rapat majelis? Berapa jam, Pak? Gak boleh tahu, Mbak, nanti Jumat gitu. Dalam PAPK di wilayah, apa di wilayah di sini, apa dalam blok di sini pembagian jemaatnya per wilayah. Berapa jam berdebat, padahal nggak melakukan habis itu. Gak, aku udah pernah searching dalam AI, anakku ajar aku pakai ChatGPT, aku tahu jawabannya ini. Terus temanya, nggak usah, aku nggak percaya kamu nggak lakukan, gitu. Berdebat. Gitu. Jadi buah, kalau yang kita tanam buah ego, bibit ego, bibit buah ego, maka buahnya adalah perpecahan. Gitu. Skisma pernah membuat gereja terpecah, bahkan gereja Katolik sekalipun ada timur dan barat. Kemudian ketidakharmonisan, bahkan ada yang namanya apa? Diskoneksi rohani, sampai terputusnya hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan. Itu kalau ditanam ego. Karena dalam doa pun pokoknya aku maunya ini Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih aku protes. Aku hitung ya Tuhan ya, persembahanku. Kena di hati, yang ketawa kena di hati. Aku itu persembahanku. Aku paling besar ngasih persembahan ke sini. Tapi kenapa permintaanku nggak dikasih? Bahkan bisa terjadi diskoneksi dengan Tuhan. Kalau buah ego itu yang ditanam. Makanya dalam satu kesatuan tadi ketika Yesus mempersiapkan para muridnya, kamu harus saling melayani dan kamu harus saling mengasihi. Karena hasil analisa Yesus bersama mereka itu belum ada di tengah-tengah mereka. Bersama seperti ini, belum tentu kita saling melayani. Bersama seperti ini, belum tentu kita saling mengampuni atau mengasihi. Siapa tahu, kita hanyalah sekumpulan orang yang sedang mencari selamatnya dewek sendiri. Gitu. Bisa. Makanya perintah baru kuberikan padamu, yaitu saling mengasihi. Itu jawabannya. Jadi lolos tema ini, terlepas dari belenggu egosentris. Tapi ada satu hal Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang manis sekali. Manis menurut saya, kalau ini buah ini manis. Ini buah yang manis dari pembacaan firman. Kita akan kaitkan ini dengan bacaan yang lain. Terkhususnya dengan bacaan yang pertama yang berbicara tentang Rasul Paulus dan juga Silas dalam pelayanannya di Filipi. Ketika itu ada perempuan yang bekerja sebagai petenung dan dia punya bos. Lalu dia ingin menunjukkan bahwa dia, jadi model-model pada waktu itu, kalau kita hebat, ilmu saya kuat, kalau saya tahu ilmu yang dipakai oleh Bapak Ketua Majelis di sini. Bapak pakai keris kan? Nah, umpamanya begitu. Kalau saya tahu ilmu yang Bapak pakai, berarti saya hebat. Nah, itu yang sedang ditunjukkan oleh petenung ketika dia berteriak, aku tahu siapa. Engkau pengikut Allah yang Maha Tinggi. Itu untuk memamerkan bahwa dia tahu. Kalau dia tahu berarti dia lebih hebat. Makanya Petrus nggak main-main, dalam nama Yesus keluar roh tenung. Keluar. Nah, ketika itu keluar menjadi masalah. Karena banyak orang pakai tenung untuk cari penghasilan. Tapi ketika roh itu keluar, orang hilang penghasilan. Maka mereka mulai diadukan kepada para petinggi, lalu kepada para petinggi bawah, kepada para pejabat, lalu mereka ditelanjangi, disiksa, lalu dimasukkan semacam dalam sel T gitu. Tapi pada malam hari, dalam kesakitan ketelanjangan di ruang yang pengap itu, mereka bernyanyi sambil sakit bernyanyi. Ulo sumra gitu. Nyanyi lagu Jawa. Kalau Paulus orang Jawa gitu ya. Sajege aku derek Gusti gitu ya. Ya memang itulah kehidupannya pilu. Kemarin dalam perjalanan dari Sentul, dalam bis itu salah satu majelis memutar sebuah lagu, Tuhan selalu menolongku dan seterusnya. Tapi di saat yang sama saya sedang melihat ada orang yang jualan seperti keladi atau talas, dan dia sudah gosong terbakar dan agaknya nggak ada yang beli. Saya itu bertanya, kalau orang itu bertanya kepada Tuhan gitu ya, kalau orang itu mendengarkan lagu
Tuhan menolong dan seterusnya, sementara keadaannya seperti itu, bagaimana ya rasanya? Tuhan yang seperti apa yang ada dalam pikirannya? Miris gitu. Sementara di depan kita ada mobil mewah juga, terus para ibu-ibu, jangan datang dulu ya, kami masih di jalan gitu. Pura-pura kita yang beli mobilnya. Jadi ada mobil mewah yang sementara diantarkan kepada pembeli, sementara di jalan itu ada orang yang jual talas dan gak laku-laku. Lalu dalam bis itu saya sedang mendengarkan lagu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, yang baik-baiklah pokoknya. Tapi faktanya begitu. Tuhan yang seperti apa yang begitu? Nah, ini ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dalam telanjangnya, dalam sakitnya, dia tahu itu tidak adil, dia tidak salah, tapi dia diadili. Dia bernyanyi, dia tetap bernyanyi. Bahkan karena nyanyinya dari hati, ya, gempa, belenggu penjara itu apa? Tiang-tiangnya itu lepas. Lalu kepala penjara itu kaget, waduh. Lalu dia akan melakukan harakiri. Gitu. Tapi begitu diambil pedangnya, jangan, kami semua masih di sini, kata Rasul Paulus. Dan dia nggak jadi bunuh diri. Dia pikir semua orang sudah keluar dan dia harus bertanggung jawab atas itu. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan lakukan itu, jangan bunuh diri. Kami masih ada di sini. Lalu dia tidak jadi bunuh diri, cerita terus berlanjut. Dia bertanya bagaimana ingin selamat, dia dibaptis, lalu dia membalut luka dari Paulus. Itu ada di ayat yang ke-33. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Ini yang penting, wounded healer. Ini ditulis oleh Henry Nouwen. Biasanya buat pendeta yang sering dikritik bacanya ini. Aku terluka gitu ya. Baca ini, wounded healer. Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu. Dalam cerita Rasul Paulus dan Silas tadi, siapa yang terluka dan dibalut lukanya menurut Bapak Ibu? Dalam cerita itu siapa yang terluka dan dibalut lukanya? Kan udah baca tadi. Siapa? Siapa yang terluka? Rasul Paulus dan Silas. Siapa yang membalut lukanya? Kepala penjara. Dan itu betul ya, dicatat ada di ayat yang ke-33. Tapi ini yang benar. Ini yang menarik. Kelihatannya dengan mata, yang terluka itu Rasul Paulus, dan yang membalut lukanya adalah kepala penjara. Tapi ini pentingnya sebuah pastoral yang berjudul yang terluka membalut yang terluka. Jadi kita kalau mau menjalankan misi, mau bersaksi, mau saling mengasihi, atau tadi mau saling melayani, itu nggak bisa ukur sampai aku merasa terlayani baru aku melayani. Aku nggak mau terlibat di gereja ini, aku belum merasa pelayanan majelis kepadaku. Nggak bisa kayak gitu. Sampai aku merasa dicintai baru aku akan mulai kembali mencintainya. Kalau suami istri yang lagi bertengkar, ternyata nggak bisa kayak itu. Yang terluka membalut yang terluka, maka mereka akan mengalami pemulihan bersama. Terlihat dengan mata, yang terluka adalah Rasul Petrus. Salah, Rasul Paulus. Terlihat dengan mata, yang membalut lukanya adalah kepala penjara. Tapi pada saat yang sama Bapak Ibu, si kepala penjara itu juga adalah orang yang terluka, yang membalut yang terluka. Apa lukanya orang kepala penjara? Banyak ya, tapi satu dalam cerita ini apa? Ketakutan. Ketakutan Ini apa? Yang di penjara pada lepas. Takut dipecat. Saya biasa kalau khotbah selalu dua arah, karena gereja Tanjung Karang itu kecil. Sekarang di sini kayak telinga saya nggak bisa didengar. Jadi metodenya nggak bisa ya. Ya udah nggak usah, tapi saya jawab sendiri. Jadi Bapak Ibu, kepala penjara itu gambaran saya dan Bapak Ibu. Agaknya nggak ada satu pekerjaan pun yang nggak buat luka. Gayanya bos yang menggaji kita dan anggap nggak kayak manusia, itu buat luka. Ya. Pasang standar yang luar biasa yang walaupun kalau dia ada di posisinya kita belum tentu, itu buat luka. Pendeta dari tadi buat menghakimi terus buat luka, buat luka. Caranya istri yang kadang gak menghargai suami dalam hal tertentu buat luka. Caranya suami yang paling merasa dia paling penting dalam keluarga itu buat luka. Caranya anak-anak yang merasa paling tahu tentang masa depan mereka dan gak mau dengar masukan orang tua,
itu buat luka. Dan cara orang tua menuntut anak-anak dengan masa depannya kadang-kadang juga buat luka. Kata-kata kita, cara kita kadang-kadang buat luka. Luka yang paling terlihat dari kepala penjara itu tadi, kalau dalam cerita ini, itu tekanan pekerjaannya. Dia bunuh diri, dia akan bunuh diri. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana beratnya tanggung jawab pekerjaan dari si kepala penjara. Andaikan korupsi di Indonesia begitu hukumannya, mungkin bisa kayak negara-negara lain. Setiap koruptor harus harakiri, gitu ya. Sayangnya enggak, gitu. Sayangnya enggak. Tapi yang dialami oleh kepala penjara itu, dia harus berintegritas tinggi. Kalau sampai terjadi sedikit kekeliruan, nyawanya harus menjadi taruhan. Betapa itu satu pekerjaan yang terhimpit luar biasa. Jadi kalau dalam ruangan ini, yang bergulat dengan kerja di ibu kota negara ini, yang merasa kadang-kadang hidup kita seperti tindih, seperti pena ini begitu sesak, mungkin kita kepala-kepala penjara itu. Jangan menutup diri. Cari juga orang yang ada di sekitar kita yang terluka, balut luka mereka. Karena sementara kita membalut luka orang lain, luka kita dibalut. Pada hari itu, kepala penjara dan seluruh orang yang ada di dalam rumah itu dibaptis dan menerima keselamatan. Yang terluka, yang membalut yang terluka. Amin buat firman Tuhan saat teduh untuk kita.